saya ganggu waktunya sebentar. Jadi saya ingin sharing-sharing Pak terkait mengenai pengambilan keputusan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin Pak. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Bapak sebagai kepala sekolah. Ya. Pertanyaan pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Saya jawab, yang namanya etika itu menyangkut masalah perilaku yang berhubungan dengan karakteristik seorang siswa yang mengarah kepada tindakan dan perbuatan seorang siswa, sehingga kami harus memahami betul apa dampak yang diambil dalam melaksanakan tugas seorang siswa. Kita harus ketahui dari sisi akademisnya, mungkin dari latar belakang siswa tersebut bagaimana melaksanakan yang namanya pembelajaran. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kita ambil sisi yang mana yang terbaik. Kemudian ketika kita sudah mengambil keputusan tersebut akan mengarah kepada yang positif. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, saya sebagai pimpinan akan berkoordinasi langsung kepada pihak yang hubungannya dengan siswa tersebut, baik itu wali kelas, BK, maupun wakasek kesiswaan. Terus selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang efektif itu artinya sesuatu yang sifatnya mengarah kepada tindakan preventif. Pastinya kita meminta bagaimana saran dari BK-nya, apakah kita menyurat kepada orang tua atau berkoordinasi langsung kepada siswa tersebut. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya di sini pasti terpulang kepada siswa itu sendiri, yang ketika kita mengarahkan seorang siswa atau mengambil tindakan preventif yang sifatnya mengarah kepada yang positif, terkadang siswa tersebut itu aju-aju, dalam arti dia tidak terlalu memperhatikan, tidak terlalu mengambil tindakan yang sudah kita sarankan kepada mereka. Dengan demikian kita harus lebih efektif lagi. Terus, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Katakan tadi harus koordinasi dengan gurunya, koordinasi orang tuanya, koordinasi dengan yang kompeten dalam sekolah tersebut. Apakah Bapak langsung mengambil keputusan Pak? Atau tetap bermusyawarah dulu Pak? Tetap bermusyawarah dengan catatan kita akan menggiring siswa tersebut ke arah yang positif. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau masalah etika pasti terpulang kepada personnya. Ya. Nah, karena kalau kita sebagai pimpinan itu cuma mengarahkan, terpulang kepada siswa dan tidak lupa dari guru-guru yang sifatnya kompeten, yang punya wewenang di situ, dia tidak boleh putus untuk melakukan yang namanya pembinaan, bimbingan dan seterusnya, seperti itu. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi sebelumnya, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, pengalaman yang biasa kita dapatkan di lapangan itu adanya beberapa koordinasi yang tidak berjalan begitu baik. Akhirnya ada problem-problem yang perlu pembenahan yang lebih panjang, lebih usul. Baik Pak, ada 9 pertanyaannya Pak yang telah saya lontarkan tadi. Terima kasih banyak Pak. Jawaban Bapak ini akan sangat bermanfaat bagi saya Pak. Sangat menginspirasi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak, pada hari ini saya Ade Fitriani Pak, calon guru penggerak angkatan ke-6 Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Pada kesempatan ini saya ingin meminta sedikit waktunya Bapak untuk sharing dan wawancara terkait pengambilan keputusan di sekolah Pak. Baik Pak, saya mulai Pak. Untuk pertanyaan pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya kita masalahnya, masalah apa yang ada sehingga nanti dari masalah itu kita bisa mengambil semacam keputusan atau dengan kata lain solusi bagaimana cara mengatasi permasalahan itu. Untuk pertanyaan kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya biasanya kalau masalah-masalah begitu Bu, kita harus musyawarah dengan dengan guru-guru, karena kita tahu masalah itu ada unsur-unsur kebajikannya semua, jadi kita harus musyawarahkan dengan guru-guru. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Nanti tentu tadi dari hasil musyawarah bahwa dengan guru-guru, terutama kalau ada masalah dengan guru tidak, tentunya ya ada semacam masukan-masukannya bahwa barangkali begini bagusnya. Ya gitu ya. Seperti itu lah barangkali itu. Ada langkah musyawarah Pak ya? Musyawarah itu. Terus Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus seperti ini barangkali kalau umpamanya untuk dalam pengambilan keputusan, karena memang kita tahu bahwa setiap anak itu tidak sepakatnya tidak sama semua sebetulnya, bakatnya tidak sama, maka ya kita harus di situ mengambil semacam keputusan, menyampaikan kepada guru yang bersangkutan di kelas yang pada bidang studi itu, ya barangkali kita bisa mengatakan bahwa ya janganlah mengambil semacam keputusan di kelas bahwa anak ini kurang pintar dan sebagainya, kurang pengetahuannya, tapi ya lihat dari segi lainnya lagi, apakah dia punya bakat anak-anak itu kan tidak salah semuanya hanya bakat sama. Iya betul. Jadi itu lalunya, jadi kita harus memberikan pengertian kepada guru yang bersangkutan bahwa harus ini ya perhatian khusus. Terus selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya ya seperti tadi, tantangannya karena biasa ada guru yang memang punya prinsip bahwa kalau anak tidak bisa ya betul. jangan dinaikkan. Ya tapi itulah tadi kita melihat bahwa bakatnya anak itu tidak semuanya sama, tidak semuanya, pada tingkat kepintarannya tidak semuanya sama. Jadi ya bagaimana caranya kita mendekati anak itu supaya dia bisa termotivasi untuk bidang studinya itu. Ya. Terus apakah Bapak memiliki sebuah tata pola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan, jalankan? Jika misalnya ya, biasanya kalau ada masalah biasa ya mengambil keputusan bahwa ya bagaimana bagusnya itu anak supaya bisa Jadi dibuatkan semacam jadwal rapat seperti itu ya? Bisa ada jadwal rapat, bisa karena memang masalahnya tidak terlalu tidak terlalu besar yang bisa langsung kita selesaikan ya. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya biasanya itu ada dari guru BK-nya, biasanya dari konselingnya kita tolong ini ada di konseling ada di konselingnya bagaimana dia sehingga dia bisa seperti itu. Ya. Guru BK Pak ya? Guru BK. Terus pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika?
inilah sebetulnya kalau pembelajaran itu itulah sebetulnya seni kehidupan. Seni kehidupan ya. Seni kehidupan, bagaimana kita kalau ada masalah-masalah seperti itu ya kita jangan seperti apa namanya dalam pengambilan keputusan jangan cuma sendiri saja mengambil keputusan, tapi harus ada masalah ini. Baik Pak, itu tadi Pak bincang-bincang saya Pak dengan Bapak. Terima kasih banyak Pak atas jawaban dari Bapak. Ini akan sangat memotivasi bagi saya Pak ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.